Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nabas Channel, kita sudah sampai di Sumber Kudus. Ini adalah kita di Bukit Lontia. Ini ada legenda di sini, ada telapak kaki ya. Nih. Kalau ke sini orang yang baru pertama datang harus menanam pohon. Di dalam ya pohon ya. Salah satu ibu kita yang baru sampai menanam pohon di sini. Juga Pak Zul namanya, tadi itu Bu Harneki. Ini adalah Ibu Ani, juga baru pertama kali ke Sumber Kudus. Ya, kebiasaan orang pertama kali masuk ke sini yaitu bertanam sesuatu, pohon ya, ranting ya. Ya. Ya, oke. Ini ada telapak kaki. Kecil ke sepuluh ya teman ya malin menang itu kan penamaan oleh orang yang dari gajah kapal tidak ada hubungan dengan sejarah kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nabas Channel, hari ini kita ketemu dengan salah satu tokoh Sumber Kudus. Beliau adalah Sultan Dedi Suryadi SPD MM. Ini adalah tokoh masyarakat sini. Kita mau tanya-tanya tentang legenda Bukit Lontia ini. Selamat siang Pak Sultan. Selamat siang. Ya. Pak Sultan, saya mau tanya-tanya ini sehubungan dengan Bukit Lontia ini. Jadi bukit ini, kata kawasan ini dinamakan Bukit Lontia. Ya. Apa sejarahnya nih? Baik, kita tanya dari pengertian kata lontia ya. Ya. Dari bahasa kampung Sumber Kudus. Ya. Lontia itu adalah sebuah puncak Ya. dari sebuah kawasan. Iya. Oh, berarti ini bukit ya, puncak bukit lah itu ya. Bukit, Iya. tetapi lebih dekat ke perlintasan. 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 Oh, iya. Jadi daerah tempat kita wawancara sekarang ini, jalan lama itu, Iya. seperti kita lihat sekarang, kan sekarang menurun sana. Iya betul, nanti kita mau kita ke arah mobil ini nanti ya, menuju Sumber Kudus ya. Sumber Kudus. Ya betul. Dan jalan lama itu dari bawah di arah itu. Oh, dari dalam itu ya, dari dalam itu ya. Bukan Ya. yang datar sekarang. Bukan yang di sana itu, para sahabat. Jadi Jadi itu puncaknya itu, puncak perlintasannya itu yang nama diartikan oleh orang kampung itu Lontia. Oh, ya betul. Jadi ini puncak pendakian lah. Puncak pendakian. Itu Lontia namanya. Lontia. Kalau dalam bahasa Indonesia kan lenti itu kan ya. Kalau Melengkung ya. Melengkung. Jadi puncak lengkung atas itulah. Puncak lengkungannya. Itulah yang namanya kan Lontia Sejarah ya. Bukit Lontia. Dan di kawasan Sumber Kudus ini, Ya. daerah-daerah yang dilewati, Ya. itu masih ada nama-nama Lontia. Iya. Lontia Bukit Kajai. Itu jalan baru yang dibuat dari Tamparungo menuju Calau Sumber Kudus. Iya. Juga ada Lontia di sana. Betul. Satu lagi, Ya. jalan perlintasan dari Unggan menuju Pamusian Lintau. Ada juga yang topografinya seperti melontiak itu ya, Yang memang ada puncaknya ya. itu. Oh ya betul. Di sana namanya Lontiawi. Berarti kita kalau ke Sumber Kudus menurun lagi nih ya. Menurun lagi. Oh
kalau kita mau ke arah ke Padang atau arah ke apa kampungnya? Arah ke Kumanis. Kumanis, Ya. berarti menurun lagi ya. Menurun lagi. Ini, Kalau versi jalan lama. betul. Nah, ini jalan lama ini waktu saya kecil-kecil ini masih dilewati kuda beban. Betul. Nah, jadi jalan potong lah istilahnya ya, melewati lembah ini. Sahabat sebenarnya personel ini kalau kita lihat, oh ini kita di puncak bukit. Kalau ke bawah itu ya, seperti ke bawah itu ada dalam kedalaman sekitar 100 meter itu. Mungkin lebih ya. Lebih ya. Ya. Ini adalah puncak dari kedalaman itu. Oke, Pak Slan. Oke. Mengapa? Pertanyaan selanjutnya. Mengapa setiap orang yang datang seperti ibu-ibu kita tadi menanam sesuatu? Apa Filosofinya? Filosofinya apa? Begini, Pak. Terlepas percaya atau tidak ya? Iya. Itu suatu tradisi Ya. yang sudah diberlakukan dari turun temurun. Itu adalah simbol permisi izin assalamualaikum untuk masuk ke kampung Sumber Kudus. Oke. Kita bukan Say hello kalau orang barat ya. hello. Iya. Kita bukan menduakan Tuhan, Iya, betul. tetapi itu simboliknya saja. Betul. Barangkali itu, Pak. Oh ya betul. Jadi saya juga pernah ke sini dulu pas mau masuk diingatkan oleh kawan-kawan, coba Bapak turun dulu tanam sesuatu. Seperti ibu-ibu tadi saya lihat turun semua. Jadi itu adalah memang tradisi seseorang yang baru masuk, jadi ucapan ketuk pintu ya. Pintu. Betul. Assalamualaikum. Izin ke tetua kampung lah. Jadi berarti Sumber Kudus ini bukan kampung sembarangan ya. Karena kampung bertuah ya. Ya, bolehlah dibilang seperti itu. Karena di sini juga pernah berdiri kerajaan Tigoselo, salah satu kerajaan Tigoselo di Minangkabau. Ya, yang tepatnya di sini adalah kerajaan Rajo Ibadat. Rajo Ibadat ya. Salah satu di antara 3 selo. 3 selo ya. Jadi sahabat-sahabat Abbas Channel, jadi kerajaan Tigoselo itu artinya ada 3 pimpinan yang mengurus kerajaan itu. Yang punya bagian masing-masing. Yang punya bagian, yang punya urusan masing-masing. Jadi kerajaan Minangkabau itu ada 3 raja yang mengurus. Raja Alam ya di Pagaruyung, pusat segalanya. Ya. Dan Raja Ibadat di Sumber Kudus, Raja Adat di Buwo, Lintau. Di Lintau. Jadi di Sumber Kudus ini adalah berkedudukan Raja Ibadat. Nanti kalau kita punya waktu nanti kita singgah nanti ke rumah pewaris. Ke rumah pewaris. Oke. Terakhir Pak Sultan, ada informasi kalau ini sembarangan, kalau ada orang itu memang tahu dia kalau mau masuk ini harus menanam sesuatu, kemudian dia langgar dengan sengaja, ada enggak apanya akibatnya? Begini Pak, kembali seperti yang saya sampaikan tadi, ini terlepas percaya atau tidak ya. Iya. Tetapi dari berbagai sumber yang kita dengar, orang yang mengalami, terutama bagi yang tahu tetapi sengaja melanggar, itu memang ada ya. Ini terlepas dari mitos dan fakta ya. Contoh, kalau seseorang membawa, perlu saya jelaskan juga satu lagi Pak, yang masuk ke sini itu bukan hanya mematahkan ranting. Kalau ada barang baru seperti kendaraan, itu wajib meninggalkan bagiannya. Kalau masa dahulu, kalau motor mungkin atau baut ya. Itu kan masa dahulu. Karena waktu itu motor atau mobil itu kan jarang yang baru. Iya. Masih ingat saya waktu kecil, setiap mobil itu punya kotak-kotak kunci-kunci. Kotak kunci-kunci. Di sana ada kunci-kunci, ada bekas-bekas mor yang dimiliki oleh mobil itu, yang tidak terpakai cadangan lagi, cadangan atau yang terpakai lagi. Nah, itu yang ditinggalkan di tebing dikit lagi. Sekarang karena zamannya sudah maju, rata-rata kendaraan itu kan sudah pada bagus, tidak ada lagi yang mornya yang tersisa, yang bekas-bekas itu. Nah, khusus bagi saya dan kawan-kawan juga seperti itu, kita tinggalkan saja, kita
iris saja sedikit bagian dari bagian joknya itu. Iya iya Itu iya. sudah bagian dari mobil itu. Iya iya iya. Kendaraan itu atau motor ya. Iya. Nah, itu yang kita tinggalkan. Kita sebagai putra asli apa namanya itu? Tetap menghargai tradisi turun temurun tersebut. Iya betul. Nah, bagi orang lain itu terserah. Nah, Kalau dilanggar, kalau dilanggar, kembali ke cerita yang tadi. Iya. Kan tadi pertanyaan Bapak, apakah ada Akibatnya. kalau dilanggar? Saya tidak bisa menyatakan akan ada. iya. Tetapi dari beberapa pengalaman kawan-kawan atau orang yang pernah masuk yang tidak melakukan itu ada saja musibah yang didapat. Iya iya. Kalau kendaraannya bisa mogok tiba-tiba saja tanpa ditemukan Penyakitnya atau akan ditemukan juga lama. Atau seseorang mungkin tiba-tiba sakit demam. Sekali lagi kita bukan mendua Tuhan, bukan syirik ya. Nah, itu yang pernah kita dengar cerita pengalaman pribadi kami. Tetapi artinya pengamatan pribadi kami sekitar tahun 2000-an, 2004 atau 2005 lah. Kami kebetulan pulang sudah sore hari. Ada orang Sumando, orang Sumber Kudus ini yang baru pertama masuk ya. Iya Sumando ya. Istrinya memang orang Sumber Kudus, tetapi dia kalau tidak salah pertama masuk, atau motornya kalau tidak salah pertama masuk. Dia tidak melakukan yang ditradisikan itu. Tiba-tiba sekitar 1 kilo dari sini, tiba-tiba motornya tuh berhenti bergerak. Roda tuh penglihatan kami langsung. Ngejim ya. Kalau dilihat sepintas dia ngejim. Nah, tetapi usut punya usut, kok bisa Mati mendadak ya? Bukan, dia tidak mati, berhenti bergerak putaran rodanya. Kok bisa? Nah, akhirnya karena kami sudah datang, artinya kan ada, ya maklumlah di perjalanan di hutan kan, tentu akan tolong menolong. Ya, kita lihat. Sebab orang Sumber Kudus ini karakternya sangat santun kepada orang yang masuk. Tamu. Sampai sekarang seperti itu. Jadi kita tanya apa kira yang rusak, diputar rodanya enggak. Roda belakang nih. Kebetulan motor itu kan pakai, waktu motor lama tuh pakai tutup rantai. Iya. Coba kita buka ini dulu. Ternyata sebuah baut yang entah datang dari mana. Waktu yang lengket di sana. Lengket antara gigi tarik dengan rantai. Itu yang menahan. Yang pertanyaannya adalah dari mana datang baut ini? Tidak ada yang copot. Itu yang pengamatan pribadi kami. Betul. Sementara dari cerita yang sudah yang kita dengar, itu banyak sekali kejadiannya. Iya. Itu kira-kira Pak. Jadi kalau ke sini kalau kita tahu lebih bagus ikuti tradisi. Ini hanya sebuah tradisi, bukan keyakinan. Iya, betul. Kalau keyakinan tentu kita sudah mendoakan Tuhan, sudah kesyirik jatuhnya kan? Betul. Ikuti sajalah. Karena nanti 7 rukun iman kita ya. 7 jadinya kalau itu kita jadikan apa? Betul. Apalagi hati kita mendua. Betul. Jadi ini sekedar tradisi dihormati kepada. Ya sebetulnya orang kampung tidak pula minta dihormati, tetapi kalau kita tahu, kita ikuti sajalah. Tidak akan turun pula harga diri kita karena melakukan hal itu. Oke Pak Sultan, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi dengan saya tentang legenda Bukit Lontiak ini. Jadi para sahabat Abbasana ini memang indah sekali di lokasi ini, sangat indah. Ini kalau dalam cuaca yang sangat bagus, ini pemandangan yang kita lihat ke depan itu dinamakan oleh orang sini adalah Gunung Seribu. Oh, Gunung Seribu ya? Berarti 1000 buah gunung ya? 1000 gunung, ya. Walaupun realnya kita tidak tahu kan, tetapi penamaan bagi orang kampung di sini, ini namanya Gunung Seribu. Oh iya betul. Jadi kita zoom sedikit ini Pak Sultan. Memang keren ya, memang keren. Ini kebetulan kita dapat cuaca yang cukup bagus. Betul. Tapi kalau pas cuaca kurang bagus, kita seperti di setinggal laut ini. Iya. Semuanya penuh dengan kabut ya? Kabut. Oke. Ini memang daerah keren. Jadi kalau sahabat Abbasana ada yang pergi ke Sumber Kudus, singkat sini, atau pergi ke Sejunjung belum lengkap kalau belum sampai ke Bukit Lontiak ini. Tadi saya lihat di sana ada telapak kaki ya. Itu cerita yang lain ya? Cerita yang lain. Oke ya. Kalau si part 2 atas sekarang. Ya.
Jadi cukup itu, terima kasih Pak Sultan atas waktunya. Demikianlah sahabat-sahabat Nabas Channel, pada part kali ini kita membahas tentang legenda Bukit Lentia. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.